Aku hancurkan resepsi pernikahan suami dan istri barunya dengan memutar video syur mereka di depan tamu undangan dan keluarga, agar semua tahu hubungan haram dan perselingkuhan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Nadira adalah seorang istri yang selama bertahun-tahun hidup dalam ilusi rumah tangga yang tampak harmonis. Namun di balik lembur, alasan pekerjaan, dan sikap dingin suaminya, tersembunyi pengkhianatan paling menjijikan. Arman, suami Nadira, menjalin hubungan terlarang dengan rekan kerja mereka yang juga wanita berstatus istri orang. Nadira menemukan bukti tak terbantahkan, sebuah video syur yang memperlihatkan semua kebusukan mereka. Ketika Arman nekat menikahi wanita simpanannya secara terang-terangan, Nadira tidak tinggal diam. Dia menyusun rencana pembalasan paling memalukan dan menghancurkan reputasi mereka tepat di hari sakral pernikahan. Di depan tamu, keluarga besar, sahabat, dan petinggi kantor tempat mereka bekerja, Nadira memutar video itu di layar proyektor utama resepsi, menghancurkan pesta sekaligus harga diri mereka dalam satu malam. Cerita ini akan mengajakmu menyusuri proses penghancuran balas dendam paling telak, penuh emosi, kegigihan, air mata, dan pembuktian bahwa perempuan tidak boleh diremehkan. Like sebagai bentuk dukunganmu pada perempuan yang berani melawan pengkhianatan dan kekerasan emosional. Komen di bawah, karena setiap suara perempuan itu penting. Dan kamu tidak sendiri. Subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode penuh emosi, perjuangan, dan kemenangan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Malam itu hujan turun tanpa kompromi. Angin merayap dari celah jendela kamar, membawa dingin yang lebih menusuk dari biasanya. Tapi bukan udara yang membuat tubuhku menggigil. Bukan cuaca yang membuatku terisak di balik bantal, melainkan kenyataan yang perlahan mulai ku kenali, tanpa aku ingin mengakuinya. Suamiku, Arman, berubah. Bukan berubah biasa. Ia menjauh. Ia asing. Seperti seseorang yang tak lagi mengenalku. Seolah aku bukan perempuan yang dulu dinikahinya dengan janji manis dan genggaman erat. Aku duduk di pinggir ranjang sambil menatap jam dinding. Pukul 11:20. Sudah hampir 3 bulan ini Arman pulang lewat tengah malam. Alasannya selalu lembur, proyek baru, deadline mendesak, klien penting, presentasi vital. Tapi semakin sering dia berkata, lembur, semakin tak logis semua itu bagiku. Tak pernah ada email kantor, panggilan kerja, atau file kerjaan yang kulihat terbuka di laptopnya. Saat kutanya kenapa tak pernah bawa pulang pekerjaan yang dikejar, ia hanya jawab singkat, semuanya di server kantor. Dan aku, seperti perempuan bodoh yang terlalu percaya, hanya mengangguk. Kecurigaanku bukan datang tiba-tiba.
Aku mengenal Arman lebih dari 5 tahun. Aku tahu bagaimana wajahnya saat berkata jujur, dan tahu bagaimana matanya bergerak gelisah saat ia menyembunyikan sesuatu. Ia tak lagi menatap mataku saat bicara. Ia lebih banyak memalingkan wajah. Dan malam-malam kami, yang dulu hangat dengan canda dan sentuhan, kini hanyalah sunyi yang menyakitkan. Tempat tidur ini terasa seperti 2 dunia yang terpisah. Aku di sisi kanan, memeluk dingin. Dia di sisi kiri, membelakangi dunia. Tapi semua bermula saat ia mulai sering menyebut satu nama, Della. Della hebat banget nyusun laporan itu. Tadi Della kasih ide soal klien presentation yang cerdas. Gue dan Della tadi diskusi sampai sore soal layout baru. Della, Della, Della. Nama itu seperti mantra yang tak pernah lelah ia ulangi. Bahkan ketika aku tak tanya. Matanya berbinar saat menyebutnya. Bibirnya tak pernah kehabisan pujian untuknya. Dan yang lebih menyakitkan, ia tak pernah menyebut namaku. Bahkan saat aku duduk di depannya. Seolah aku telah berubah jadi bayang-bayang di rumah ini. Aku mulai mencari tahu. Aku tanya teman-teman kantornya yang kutahu. Dengan hati-hati, dengan bahasa ringan seolah cuma istri iseng yang ingin tahu soal rekan kerja suaminya. Tapi jawaban mereka serupa, berlapis basa-basi, dan terlalu cepat mengalihkan topik. Oh, Della? Iya, bareng Arman terus tuh. Tapi ya biasa aja sih, kerjaan doang. Tapi mengapa ada penekanan kata terus? Itu? Mengapa beberapa menunduk saat bicara? Mengapa yang lain malah tertawa kecil dan berkata, "Ah, kalian berdua romantis kok, tenang aja." Padahal aku dan Arman tak pernah terlihat berdua sejak lama. Aku tahu ada yang tak beres, tapi aku memilih diam. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin mengumpulkan semuanya. Aku tak ingin hanya jadi istri yang menangis tanpa bukti. Aku ingin jadi istri yang membuka matanya perlahan, dengan akal sehat dan tenang. Maka diamku adalah senjataku. Setiap kali dia bilang, "Jangan tunggu aku pulang larut." Aku mencatat. Setiap kali dia pulang dengan parfum tak kukenali, aku menyimpan baju kotornya diam-diam. Setiap kali dia tersenyum sendiri menatap layar ponselnya, aku menahan diri untuk tidak langsung merampas. Ada malam-malam di mana aku ingin berteriak, ingin menampar wajah itu dan bertanya, "Masihkah kau menganggapku istrimu?" Tapi aku tahu, itu bukan saatnya. Jika aku ingin menyingkap kebenaran, aku harus bertahan lebih lama. Aku harus menyelam lebih dalam. Dan satu hal yang pasti, aku tidak akan berakhir sebagai istri yang hanya menangis di pojok kamar. Jika memang benar dia mengkhianatiku, aku akan balas. Dengan cara yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap ponselku. Jari-jari ini gemetar, tapi tak ragu. Aku mulai mencatat, membuka file, mengarsip bukti, merekam waktu, merekam suara. Karena sejak malam itu, aku sadar, diamku akan jadi badai paling mematikan. Bukan hanya untuk Arman, tapi untuk siapapun yang menganggapku perempuan lemah. 3 minggu. Itu waktu yang kuhabiskan dalam diam untuk menyusun potongan demi potongan kebohongan Arman.
3 minggu aku menjadi pengintai tanpa terlihat. Istri yang menyamar menjadi bayangan. Menjadi detektif yang terbungkus sabar. Aku tidak lagi bertanya kenapa dia sering lembur. Tidak lagi merengek saat dia tidak pulang. Tidak lagi marah ketika ia menolak makan malam yang sudah kutata dengan penuh harap. Tidak, aku hanya tersenyum. Kalm. Merekam setiap celah yang ia buka sendiri dengan kebodohannya. Pada awalnya, aku mengandalkan insting. Tapi aku tahu, insting saja tidak cukup untuk menjatuhkan seseorang yang pandai berdusta. Maka aku mulai mencari bukti konkret. Pertama, aku pasang GPS kecil di bawah mobilnya. Bentuknya mungil, nyaris tak terlihat. Aku membeli alat itu diam-diam dari toko online. Dan kupasang saat dia lengah di pagi hari saat mandi. Kedua, aku aktifkan fitur pencadangan otomatis di ponselnya. Ia tak sadar kalau semua percakapan WhatsApp dan galeri fotonya tersinkron ke akun Google yang diam-diam kubuat untuknya. Ketiga, aku membayar seseorang, teman lamaku, fotografer lepas, untuk mengikutinya selama beberapa hari saat keluar kantor. Bayarannya cukup besar, tapi hasilnya tak ternilai. Karena kebenaran tak ternilai. Dan benar saja. Laporan pertama dari temanku langsung mematahkan seluruh harapan kecil yang tersisa di hatiku. Arman memang lembur. Tapi lemburnya bukan di kantor. Ia menghabiskan malamnya di sebuah rumah kontrakan 2 lantai yang terletak di ujung komplek perumahan elit di pinggiran kota. Dan siapa pemilik rumah itu? Della. Nama yang begitu akrab di telingaku akhir-akhir ini. Perempuan yang katanya hanya rekan kerja. Perempuan yang dipujanya habis-habisan di meja makan tapi dipeluknya diam-diam di ranjang haram. Di rumah itu, mereka menghabiskan malam. Bukan untuk presentasi klien, tapi untuk saling menelanjangi, tanpa malu, tanpa moral. Foto-fotonya jelas. Ada gambar Arman turun dari mobilnya sambil membawa kantong plastik besar yang tampaknya berisi makanan. Lalu Della membuka pintu dengan senyum lebar. Mereka berpelukan, saling mencium pipi, lalu tertawa mesra seperti sepasang suami istri sah. Dalam satu foto, tampak Arman duduk di sofa rumah itu, mengenakan kaos oblong dan celana pendek yang bukan miliknya. Mereka bahkan menyimpan baju ganti untuk Arman di sana. Seolah rumah itu adalah rumah utama, dan aku hanyalah persinggahan semata. Lebih kejamnya lagi, ada video. Arman dan Della tertawa di dapur, memasak bersama. Kamera menangkap percikan intim yang tak bisa dibohongi. Mereka terlalu nyaman, terlalu akrab, tak tampak canggung sedikit pun. Ini bukan hubungan gelap yang sembunyi-sembunyi. Ini adalah hubungan yang sudah berlangsung lama, terencana, terstruktur. Seolah mereka memang sudah hidup sebagai pasangan, dan aku hanya penghalang yang belum disingkirkan secara resmi. Aku tak menangis saat menonton itu semua. Tidak seperti yang kau bayangkan. Aku menatap layar itu dengan dada sesak, tapi penuh nyala api. Aku mengepalkan tangan. Aku mencatat waktu, tanggal, lokasi, bahkan nomor rumah. Aku salin semua bukti itu ke harddisk eksternal. Lalu membuat beberapa salinan cadangan yang kusimpan di tempat berbeda. Ini bukan hanya bukti, ini senjata. Dan aku tidak akan menggunakannya sembarangan. Aku akan menunggu saat yang paling tepat, saat paling sakral, saat di mana semua orang akan hadir, dan mereka tidak bisa kabur kemanapun. Dan saat itu akan datang. Karena 2 hari lalu, Arman, dengan wajah paling munafik yang pernah kulihat, mengabarkan bahwa ia ingin menceraikanku. Katanya, hubungan kami sudah tidak harmonis. Katanya, aku terlalu banyak curiga. Katanya, aku istri yang tidak lagi mendukung karirnya. Padahal aku yang selama ini membangun hidupnya dari nol. Aku yang menemaninya saat ia belum punya apa-apa. Aku yang meminjamkan uang orang tuaku untuk ia pakai membeli motor pertamanya. Aku yang menjahitkan baju pertama kali ia melamar kerja. Aku yang berdiri di sampingnya saat semua orang menolak mempercayainya.
Tapi sekarang, aku dibuang seolah aku hanya figuran dalam kisah hidupnya. Aku mau jujur. Aku sudah nggak bisa pura-pura lagi. Kita udah beda arah. Aku mau cerai, katanya waktu itu, dengan suara pelan seolah sedang bicara dengan klien. Tapi aku hanya menatap matanya. Diam, tanpa emosi. Oke, kataku pendek. Hanya itu. Karena dalam benakku, sudah ada rencana besar yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar kata cerai. Karena yang akan kualami bukan perceraian biasa. Aku akan hancurkan kehidupan barunya. Aku akan permalukan dia di hari paling bahagia dalam hidupnya. Dan aku akan buat semua orang tahu bahwa cinta mereka adalah cinta hasil penghancuran. Cinta dari pengkhianatan. Cinta dari lumpur dosa. 2 minggu setelah pengakuan dingin Arman tentang niatnya menceraikanku, sebuah amplop emas datang ke rumah. Tanpa pengantar, tanpa suara bel. Amplop itu tergeletak di lantai teras, seperti sengaja dibiarkan di sana agar aku menemukannya saat membuka pintu. Kupungut perlahan, curiga namun tak gentar. Amplop itu tebal, mewah, dengan pita putih melingkari tengahnya. Harumnya menyengat, parfum manis murahan yang biasa dipakai Della. Aku tahu karena aku pernah tak sengaja menyentuh sisa wewangian itu di kerah kemeja Arman. Dengan hati-hati kubuka, dan jantungku berdetak 2 kali lebih cepat begitu mataku membaca huruf-huruf mencolok di tengah kertas undangan itu. Akad resepsi pernikahan Arman, Della. Tertanggal 2 minggu lagi. Bertempat di ballroom hotel paling mahal di kota. Undangan itu bukan hanya undangan pernikahan, melainkan pengakuan dosa dalam bentuk formal. Sebuah perayaan dari hasil pengkhianatan. Sebuah pesta megah yang dibangun dari reruntuhan rumah tangga yang masih sah. Karena ya, sampai saat ini, aku belum menandatangani surat cerai apapun. Belum pernah diajak bicara oleh pengacara, belum dipanggil pengadilan. Artinya, aku masih istri sah Arman, dan dia akan menikah dengan wanita lain. Artinya, mereka akan melakukan pernikahan haram, dengan sadar. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena sedih. Mataku panas. Bukan karena air mata. Melainkan karena bara dendam yang menyala semakin besar. Aku menatap undangan itu dengan senyum tipis. Mereka pikir aku akan hancur? Tersungkur? Menghilang dengan diam-diam demi memberi ruang bahagia pada 2 pengkhianat yang hidup dalam dosa? Tidak. Justru ini adalah peluang. Ini panggungku. Ini saatnya aku membuka semua kebenaran. Di tempat yang akan menjadi tempat kenangan termanis mereka, aku akan ubah menjadi mimpi buruk tak terlupakan. Hari itu juga, aku mulai menyusun rencana detail. Pertama, aku cetak semua bukti perselingkuhan mereka dalam bentuk digital dan video. Ada puluhan menit rekaman kamera tersembunyi yang kupasang di dalam mobil Arman. Rekaman suara, gerakan, bahkan desahan mereka yang membuat darahku mendidih. Aku juga punya salinan percakapan mereka di WhatsApp. Kalimat-kalimat mesum, rencana bertemu diam-diam, bahkan sindiran terhadap diriku. Istriku itu bisanya cuma masak sama ngurus rumah, enggak tahu nikmatnya hidup benar, tulis Arman dalam satu pesan. Sementara Della membalas dengan emoji tawa dan menulis, "Tenang, bentar lagi kita hidup tanpa beban." Kedua, aku menyewa satu tim multimedia. Teman lamaku di universitas dulu punya perusahaan kecil yang bergerak di bidang visual event. Awalnya dia terkejut saat kukatakan ingin menyewa jasa mereka untuk resepsi pernikahan. Tapi aku beritahu, ini bukan sekadar tayangan pernikahan. Ini akan jadi video pengakuan dosa. Aku menyewa mereka sebagai tim multimedia resmi dari pihak keluarga dan meminta satu syarat. Mereka harus menyamar sebagai kru acara dari wedding organizer. Tugas mereka hanya satu, memutar video yang sudah kususun pada momen paling sakral, saat prosesi syukuran berlangsung di atas panggung utama. Ketiga, aku mulai mendatangi satu persatu keluarga besar. Keluargaku, keluarga Arman, bahkan tetangga dan warga RT tempat kami tinggal selama ini. Dengan alasan ingin mengucapkan perpisahan secara baik-baik,
Aku membawa undangan yang sengaja kusalin ulang dan memberikannya dengan senyum manis. Aku ingin mereka hadir semua. Bukan hanya untuk menyaksikan resepsi itu, tapi untuk menjadi saksi kehancuran moral dua manusia yang sudah merusak hidupku. Aku ingin ibu mertua melihat sendiri anak kebanggaannya ternyata buaya. Aku ingin kakak iparku yang dulu selalu menyindir aku mandul dan tak layak jadi istri, tahu bahwa aku bukan bodoh. Aku diam karena aku sedang menyusun pembalasan. Dan di tengah semua persiapan itu, Arman semakin percaya diri. Ia bahkan datang ke rumah membawa surat cerai yang sudah diketik rapi dan tinggal kutanda tangani. Aku pura-pura bingung. Kok buru-buru, Mas? Tanyaku, memasang wajah lembut. Biar kamu nggak repot nanti ngurus ini itu. Aku nggak mau kamu sakit hati terlalu lama. Jawabnya, seolah dia pahlawan. Oh Arman, kau akan tahu luka seperti apa yang akan kuperlihatkan nanti. Aku mengambil surat itu, pura-pura berpikir, lalu bilang, berikan aku waktu seminggu. Aku mau bicara baik-baik dengan keluargaku. Dan Arman, dengan senyum lega, mengangguk. Aku senang kamu bisa mengerti. Aku mengerti? Tidak. Aku sedang menertawakanmu dalam hati, Arman. Karena tepat malam itu, aku duduk di depan komputer, mengedit video berdurasi 17 menit yang akan menjadi tontonan paling menegangkan dalam hidup kalian. Video yang dimulai dengan senyum palsumu pada hari ulang tahun pernikahan kita, lalu beralih ke adegan kau membuka pintu rumah Della dan menguncinya dari dalam. Video yang memperlihatkan bagaimana kau menyentuh dia, mencium dia, bercinta dengannya, dan mengucapkan janji suci di kamar tidur haram. Video yang diselingi dengan foto pernikahan kita, wajah ibumu yang menangis bahagia saat dulu kalian meminta restu, dan suara rekaman Della yang berkata, enggak sabar rasanya jadi istri sah kamu. Ya, Della, kau akan jadi istri sah. Tapi hanya untuk beberapa menit sebelum semuanya terbakar. Bab 4 detik-detik sebelum ledakan dosa. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Udara pagi begitu panas meski matahari belum tinggi. Langit mendung, tapi tak hujan. Seperti semesta tahu bahwa hari ini bukan hari bahagia, melainkan hari penghakiman. Aku bangun pukul 4 pagi, mandi dengan air dingin yang sengaja kupilih agar tubuhku siaga, lalu mengenakan kebaya merah marun elegan yang menempel pas di tubuh. Make up sempurna kupercayakan pada salah satu mua kenalanku yang kubayar dobel dengan satu pesan. Aku harus tampak seperti tamu agung, bukan tamu undangan. Dia tertawa waktu itu. Tapi saat melihat ekspresi mataku pagi ini, matanya ikut tajam. Tahu ini bukan pesta biasa. Di tanganku tergenggam undangan emas itu, sudah kusobek separuh atasnya, biar terlihat bahwa aku bukan tamu terhormat, tapi seseorang yang datang untuk merobek segala kepalsuan. Video syur yang sudah kutata dengan intro dan audio musik khas pernikahan, tersimpan di flash disk kecil yang sudah kuberi label, kebahagiaan palsu Arman, Della. Flash disk itu tidak hanya satu, aku gandakan 10, disimpan di tas, sepatu, bahkan di balik sanggul rambutku. Tidak akan ada ruang untuk kegagalan. Pukul 9 tepat, ballroom hotel sudah ramai. Mobil-mobil mewah berjajar di depan, tamu berdatangan dengan senyum, para keluarga besar mengenakan batik dan kebaya mahal, sebagian bahkan memakai seragam adat yang memperlihatkan betapa megahnya pesta ini. Musik tradisional menggema dari speaker besar. Aroma bunga segar menyambut setiap orang yang masuk. Aku melangkah melewati karpet merah. Langkahku ringan, wajahku tenang. Beberapa tamu mengenaliku, ada yang bisik-bisik, ada yang menatapku dengan tatapan bingung, mungkin berpikir, loh, bukannya dia mantan istrinya Arman? Mantannya? Belum. Hari ini, seluruh dunia akan tahu bahwa aku masih istrinya, dan pengantin yang berdiri di pelaminan itu adalah selingkuhan yang mencoba menggantikan posisiku dengan cara keji. Di pelaminan, Arman berdiri dengan jas putih gading, tersenyum canggung saat melihatku datang. Della, dalam gaun pengantin putih dengan ekor menjuntai panjang, tampak angkuh namun gugup. Dia melirikku sekilas, lalu berbisik ke telinga Arman. Aku tak bisa mendengar, tapi aku tahu dia sedang bertanya kenapa aku diundang. Karena ya,
Aku memang tidak diundang secara resmi. Tapi siapa peduli? Ini pesta pernikahan terbuka. Dan aku datang bukan sebagai tamu. Aku datang sebagai malaikat pembalas. Acara berjalan seperti biasa. Sambutan dari keluarga mempelai, doa, kata sambutan dari perwakilan kantor Arman, yang semuanya berisi pujian palsu, tentang kerja kerasnya, tentang betapa beruntungnya Della mendapatkan lelaki sebaik Arman. Aku nyaris tertawa saat mendengarnya. Dan saat MC mengatakan bahwa acara akan dilanjutkan dengan tayangan singkat kilas balik kisah cinta Arman dan Della, itulah waktunya. Aku berdiri, diam, lalu menoleh ke belakang, memberi kode halus pada tim multimedia. Kode yang sudah kami sepakati, tangan kanan ke dada. Mereka mengangguk. Operator utama membuka laptop. Aku melihat jari-jarinya bergerak cepat, menyambungkan kabel HDMI ke layar LED raksasa di belakang pelaminan. Musik lembut khas pernikahan mengalun. Layar gelap sejenak. Semua menahan napas. Lalu, gambar pertama muncul. Arman membuka pintu rumah, mencium Della yang memakai lingerie ungu. Beberapa tamu bergidik, berpikir mungkin ini adegan dramatis. Tapi detik berikutnya, suara desahan mereka terdengar jelas. Lalu adegan ranjang muncul. Kamera tersembunyi menyorot mereka dari sudut kamar. Gambar tajam. Audio bersih. Tidak bisa disangkal. Tidak bisa dianggap hanya hiburan. Ini nyata. Ini vulgar. Ini video perselingkuhan. Kegaduhan meledak. Beberapa tamu perempuan menjerit. Ibu Della pingsan di tempat. Ayah Arman berdiri dan memekik. Matikan itu. Tapi suara dan gambar terus berjalan. Della berteriak. Lari ke belakang panggung. Arman mengejar tim multimedia. Tapi salah satu operator mengeluarkan flash disk cadangan dan menancapkannya ke layar cadangan. Tayangan terus berlanjut. Menampilkan percakapan Arman dan Della tentang bagaimana mereka merencanakan perceraian pura-pura. Tentang bagaimana mereka mempermalukanku secara diam-diam. Gue seneng liat dia ngemis. Del, kata Arman dalam rekaman suara. Tapi abis nikah ini, gue pengin dia gak pernah bisa bangkit lagi. Aku melangkah ke panggung. Tenang. Penuh wibawa. Mikrofon masih menyala. Apa kalian semua lihat? Suaraku menggema ke seluruh ruangan. Inilah pria yang kalian puji. Inilah wanita yang kalian panggil istri baru. Inilah pernikahan yang kalian rayakan, dibangun di atas pengkhianatan dan nafsu. Suara-suara memaki terdengar dari arah keluarga. Beberapa tamu meninggalkan ruangan. Warga kampungku yang hadir berdiri, menatapku dengan penuh rasa hormat. Ibu Arman menangis sambil duduk di lantai. Aku melanjutkan, aku datang hari ini bukan untuk menghancurkan pernikahan kalian, tapi untuk menyelamatkan harga diriku. Karena kalian menghancurkan rumah tanggaku saat aku masih jadi istri sah. Dan hari ini, kalian tidak hanya kehilangan martabat, kalian kehilangan seluruh kepercayaan. MC kehilangan kendali. Musik dimatikan. Layar akhirnya padam setelah teknisi hotel mematikan seluruh arus listrik. Tapi semuanya sudah terlambat. Video itu sudah dilihat. Kebenaran sudah disiarkan. Tidak bisa ditarik, tidak bisa dihapus, tidak bisa dimanipulasi. Dan aku melangkah turun dari panggung. Kepala tegak, mulut tersenyum. Kemenangan mutlak. Karena malam itu, bukan pesta pernikahan yang dikenang orang, tapi hari di mana pengkhianat ditelanjangi di depan umum. Setelah layar raksasa di ballroom itu padam dan listrik hotel mati sejenak karena pemutusan paksa aliran utama, ruangan yang tadi penuh gemerlap seketika menjadi kelam. Tapi bukan gelap yang menciptakan ketakutan, melainkan kenyataan yang terlanjur disaksikan semua mata. Video itu sudah menampar keras, bukan hanya wajah Arman dan Della, tapi seluruh keluarga besar yang selama ini menginjak harga diriku dengan kata-kata, sikap, dan perlakuan mereka. Sekarang semua kepala tunduk. Tak ada lagi tawa, tak ada ucapan selamat, hanya napas-napas terburu, teriakan panik,
dan tangis sesal dari mereka yang dulu menganggapku tak pantas menjadi bagian dari keluarga. Aku duduk di kursi sudut ballroom, menyesap air putih yang disajikan pramusaji hotel yang ketakutan. Di sekitarku, beberapa tamu memilih meninggalkan ruangan dengan langkah terburu-buru, sebagian menatapku seperti sedang menyaksikan legenda hidup. Entah sebagai pahlawan atau iblis, mereka belum bisa menilai. Tapi aku tak peduli. Aku hanya diam dan menanti. Della berlari ke arah lorong belakang panggung, menjerit tak henti sambil menarik rambutnya sendiri. Gaun pengantinnya sobek, make up luntur oleh tangisan dan keringat. Dia menggedor pintu ruang bridal sambil memaki Arman yang menyusul di belakang. Kenapa lo biarin dia masuk? Kenapa lo biarin dia hidup sampai sekarang? Lo bilang semua aman. Semua aman, kata lo. Gue juga gak tahu dari mana dia dapat video itu. Del, demi Tuhan, gue udah buang semua file itu waktu lo suruh gue hapus. Lo pikir itu bisa hilang gitu aja? Hah? Lo pikir kita aman setelah lo ceraikan dia? Kita gak pernah aman. Men, dia itu gak gila. Dia cerdas. Aku menyimak percakapan mereka dari balik pintu. Tawa kecilku pecah. Ya, Della benar. Aku tidak gila. Aku hanya terlalu lama diam dan membiarkan mereka menari di atas penderitaanku. Sekarang waktunya kuambil semuanya kembali. Tamu-tamu VIP mulai meninggalkan ruangan. Beberapa wartawan lokal yang kebetulan hadir karena pesta ini mengundang banyak figur publik, mulai menghubungi redaksi mereka. Aku tahu, ini akan menjadi berita besar. Pernikahan dirusak video perselingkuhan, mantan istri jadi pahlawan kebenaran. Atau semacamnya. Ibu Arman, yang biasanya berdiri paling depan untuk memamerkan anaknya, sekarang duduk di lantai, mukanya pucat. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Tuhan, kenapa kau timpakan aib ini padaku? Aku berjalan pelan ke arahnya, lalu berlutut sejajar. Bukankah Bu sendiri yang dulu bilang, biar Tuhan yang membalas? Sekarang balasannya datang. Kenapa Bu tidak bersyukur? Ia menangis keras, memukul-mukul dadanya sendiri. Tapi aku hanya tersenyum tipis, berdiri, lalu melangkah pergi meninggalkan ballroom yang sekarang lebih mirip medan perang batin ketimbang tempat sakral penyatuan cinta. Di luar hotel, angin berembus kencang. Udara sore membawa aroma bunga yang tadi pagi masih segar. Kini sudah layu bersama harapan palsu dua manusia pendosa. Aku membuka pintu mobilku, menatap cermin, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat pantulan wajah yang menang bukan karena cantik, bukan karena kaya, tapi karena tidak pernah menyerah pada keadilan. Dan perang ini belum selesai. Bab 6, rekaman kedua. Kebenaran yang lebih kejam. Langkahku berat saat meninggalkan hotel megah yang kini tak lebih dari puing kehormatan yang runtuh. Di belakangku, para tamu masih bergumam penuh bisik-bisik. Beberapa ada yang merekamku dari jauh. Ada pula yang langsung menghubungi kerabat untuk menceritakan drama yang baru saja mereka saksikan. Tapi aku tak peduli. Aku sudah kebal pada tatapan-tatapan yang mencibir. Aku sudah terlalu sering dipojokkan. Yang berbeda sekarang hanyalah aku sudah tak lagi diam. Di pelataran parkir, angin berembus kencang, membawa aroma bunga-bunga pelaminan yang kini tercerai-berai bersama reputasi mereka yang remuk. Aku membuka bagasi mobil, mengambil sebuah koper hitam kecil, kemudian duduk di bangku taman kecil di samping area ballroom. Kupasang earphone dan kuputar ulang rekaman yang ada dalam koper itu, rekaman kedua yang belum kutayangkan. Gue sengaja bikin dia kelihatan gila. Gue udah bayar psikiater buat kasih diagnosa palsu. Kalau dia kehilangan hak asuh anak, itu harga yang pantas dia bayar karena nggak nurut. Suara Arman. Jelas. Tegas. Tanpa rasa bersalah. Tanganku mengepal. Aku memejamkan mata menahan amarah. Rekaman itu belum sempat kuputar ke layar ballroom, karena waktu terlalu singkat dan situasi terlalu ricuh. Tapi itu justru menjadi senjataku berikutnya. Hari ini aku akan kirimkan ke semua media, ke kantor Arman,
ke organisasi tempat mertuaku aktif, dan ke LSM Perlindungan Perempuan yang dulu mereka anggap lembaga alay yang tak berguna. Sebuah mobil hitam berhenti di dekatku. Kakakku turun dengan wajah tegang. Mereka cari kamu. Della ngamuk. Arman katanya mau tuntut kamu atas pelanggaran privasi. Aku hanya tertawa kecil. Biarkan. Kalau mereka mau main hukum, aku punya lebih dari cukup untuk bikin mereka di penjara lebih dulu. Mereka mau main kasar, aku bisa lebih tajam. Kami duduk berdua di bawah rindangnya pohon kersen yang tumbuh di sisi taman hotel. Pohon itu sederhana, namun kuat, seperti aku yang mereka kira bisa dibungkam dengan tekanan dan manipulasi. Kupandangi langit sore yang perlahan berubah oranye. Hari ini bukan akhir, tapi baru permulaan. Arman dan keluarganya nggak nyangka kamu berani tampil kayak gini, ujar kakakku. Dulu kamu diam, nangis, nerima. Sekarang mereka ketakutan. Aku menoleh dengan senyum pahit. Karena aku sudah berdamai dengan luka. Orang yang berdamai dengan luka jauh lebih menakutkan daripada mereka yang masih menyimpan dendam tanpa arah. Kakakku mengangguk pelan. Kemudian aku berdiri, berjalan menuju mobilnya, meninggalkan koper hitam itu di pangkuanku, dan siap pergi ke satu tempat yang lain, kantor pengacara. Ini bukan hanya soal balas dendam emosional. Ini perang reputasi, hukum, kehormatan, dan kebenaran. Aku sudah mempersiapkan semuanya sejak lama. Selama mereka berpesta, aku menyusun strategi. Saat mereka tertawa, aku mengumpulkan bukti. Saat mereka menyebutku gila, aku menyusun kekuatan. Dan sekarang, aku akan hancurkan mereka, perlahan, dari semua arah. Pagi itu aku membuka ponsel dengan tenang. Namun dunia sudah meledak. Hashtag pernikahan penuh dosa, video syur pengantin baru, dan kebenaran mantan istri menjadi trending nasional. Di Twitter, Instagram, hingga TikTok, semua akun gosip, jurnalis, hingga aktivis membicarakan kejadian kemarin. Tayangan video syur Arman dan Della di tengah resepsi mewah. Cuplikan wajah tamu yang menjerit, kamera yang tertuju pada ibu Arman yang pingsan, serta Della yang melolong histeris saat tubuhnya ditarik keluar oleh keluarganya, diputar berkali-kali. Tapi itu baru permulaan. Pagi ini, aku menerima video dari warga di sekitar rumah Della. Di dalam video, puluhan orang sudah berkumpul. Mereka bukan datang untuk merayakan cinta, tapi untuk menuntut tanggung jawab moral atas kelakuan bejat pasangan itu. Teriakan, zina, dan hancur moral bangsa terdengar nyaring. Tak hanya tetangga biasa, tokoh RT, RW, bahkan beberapa ustaz lokal ikut angkat bicara. Mereka merasa malu karena nama kampung mereka tercoreng karena pemberitaan skandal itu. Arman dan Della terlihat keluar dari dalam rumah dengan wajah pucat. Della hanya memakai daster lusuh, rambut awut-awutan. Arman memakai kaos oblong dan celana pendek. Tak sempat lagi bersikap elegan seperti di pesta kemarin. Di depan pagar rumah, seorang pria tua meneriakkan, "Kami tidak akan diam. Kampung ini bukan tempat untuk pezina. Pergi dari sini." Lalu disusul lemparan telur busuk, air got, bahkan sandal dari anak-anak yang ikut dalam keramaian. Video itu viral dalam beberapa menit setelah kukirimkan ke grup-grup gosip dan akun investigasi publik. Tak hanya itu. Di dunia nyata, kantor tempat Arman bekerja sudah menerima email dengan bukti-bukti keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen perceraian dan fitnah psikis terhadapku. HRD kantor menghubungiku via email, mengucapkan permohonan maaf, dan menyatakan bahwa Arman telah resmi diberhentikan karena pelanggaran kode etik. Di sisi lain, keluarga besar Della, terutama ayahnya yang semula menjadi sponsor utama pesta pernikahan, mencabut dukungan. Dalam video lain yang tersebar, terlihat Della bersimpuh di depan ayahnya, tapi sang ayah menamparnya keras dan berteriak, "Kamu bukan anak saya lagi. Kau permalukan keluarga kita." Della menjerit, mencengkeram tangan ayahnya, tapi yang ia dapatkan hanyalah dorongan keras yang membuatnya jatuh ke lantai berdebu. Sementara itu, aku duduk santai di sofa rumahku.
Seorang jurnalis dari kanal berita nasional sedang mewawancaraiku via Zoom. Aku ceritakan kronologi kejadian dengan penuh keyakinan. Saya hanya ingin memperjuangkan kebenaran. Bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Tidak ada istri yang pantas dikhianati dan dihancurkan harga dirinya demi cinta yang salah. Kalimatku itu kemudian diputar berkali-kali di siaran berita. Tak lama kemudian, aku menerima notifikasi dari pengacara. Pihak pengadilan akan membuka ulang sidang hak asuh anak berdasarkan bukti-bukti baru yang telah disampaikan. Aku menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena harapan itu kembali tumbuh. Aku bisa menjemput kembali anakku yang dulu direbut secara licik oleh mereka. Hari itu, Arman dan Della resmi menjadi simbol kehancuran karena pengkhianatan. Tak ada tempat aman untuk mereka. Rumah mereka dilempari batu. Papan bertuliskan, "Rumah selingkuhan, jangan dicontoh," digantung warga. Mobil mereka dicoret-coret. Bahkan, akun Bank Della dibekukan karena adanya investigasi aliran dana dari hasil pencucian uang bersama Arman. Namun di balik semua itu, aku tetap berdiri tegak. Aku bukan lagi wanita yang pernah mereka rendahkan. Kini aku berdiri di atas puing-puing yang dulu mereka gunakan untuk menguburku. Dan aku akan pastikan, reruntuhan itu menjadi pondasi kebangkitan hidupku yang baru. Bab 8, karir hancur, reputasi terkubur. Arman dan Della dihabisi kebenaran. Hari itu, dunia Arman dan Della resmi runtuh. Tak hanya dihujat publik, tapi kini mereka mulai dipotong dari dalam. Reputasi, status sosial, pekerjaan, bahkan keluarga. Semua satu persatu menjauh. Seperti kutukan dari aib yang tak bisa lagi ditutupi. Aku tak perlu berbuat apa-apa lagi. Kebenaran kini bekerja lebih kejam dari yang bisa kulakukan sendiri. Arman menerima surat pemecatan dari tempatnya bekerja. Bukan hanya dipecat, tapi namanya juga masuk dalam blacklist internal industri. Pekerjaannya sebagai manajer pemasaran senior di sebuah perusahaan multinasional telah menjadi sejarah kelam. Dalam email resmi dari HRD, yang kemudian bocor ke media, tertulis dengan jelas, "Kami tidak mentoleransi pelanggaran etika berat, manipulasi data personal, serta keterlibatan dalam skandal publik yang mencoreng citra perusahaan." Aku membaca salinan email itu sambil tersenyum tipis. Kupikir itu cukup. Ternyata tidak. Media menyambarnya dengan ganas, dan mulai menyusun narasi. Mantan manajer arogan yang pernah menuduh istrinya mandul, kini dihabisi karma. Sementara itu, Della juga tidak selamat. Statusnya sebagai influencer fashion runtuh dalam semalam. Semua brand mulai mencabut kontrak. Bahkan endorsement yang dulu ia banggakan, seperti brand skincare ternama, mempublikasikan klarifikasi bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui perilaku tercela talent bersangkutan dan memutus kontrak secara sepihak demi menjaga etika perusahaan. Followersnya turun drastis, dari 3 juta menjadi 750.000 hanya dalam 2 hari. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan bagi Della. Ia menerima surat somasi dari salah satu brand fashion luar negeri, karena pernah memakai produk mereka untuk promosi pribadi tanpa kontrak legal. Sekarang Della terancam membayar denda miliaran. Media sosial Della pun jadi kuburan virtual. Netizen menggali video-video lamanya, terutama saat ia pernah menyindir perempuan mandul dan istri lemah yang gak bisa mempertahankan suami. Semua itu kini dibalikan padanya, ditertawakan, dijadikan meme, dikomentari dengan kejam. Di tengah badai itu, aku menerima surat dari pengadilan. Peninjauan ulang hak asuh anak akan segera digelar. Bukti-bukti bahwa Arman menghalangiku dari hak menjadi ibu, ditambah dokumen medis palsu yang mereka gunakan untuk melabeliku mandul, menjadi peluru yang membungkam semua dalih mereka. Pengacaraku hanya berkata pelan, "Kita sudah menang bahkan sebelum sidang dimulai." Arman makin frustasi. Ia mencoba menghubungiku lagi. 4-5 kali sehari. Kadang lewat nomor asing, kadang lewat akun media sosial palsu. Tapi aku tak pernah mengangkat. Ia bahkan mengirimkan suara rekaman lewat email, yang berisi erangan marah dan isakan tertahan.
Dalam salah satu pesan, dia berteriak, "Aku gak bisa tidur. Semua orang menghindariku. Aku gak bisa kerja, gak bisa keluar rumah. Apa kamu puas lihat aku kayak gini? Hah?" Jawabanku hanya satu, diam. Karena di balik diamku, dunia sudah bekerja untukku. Puncaknya terjadi 3 hari setelah itu. Di tengah malam, polisi menggerebek rumah Arman. Bukan karena video syur, tapi karena laporan penggunaan dokumen palsu dan manipulasi hukum atas pernikahan kami. Ia ditangkap sementara untuk penyelidikan lebih lanjut. Wajahnya yang lusuh, mata sembab, dan janggut tak terawat, menjadi headline pagi itu. Dari suami sempurna ke tersangka pemalsuan dokumen, Arman terjerat skandal multilapis. Della, ia dikabarkan kabur ke rumah temannya di Bandung. Tapi bahkan di sana ia tidak tenang. Warga sekitar mengecam kehadirannya. Ia akhirnya bersembunyi, menutup akun media sosial, dan menghapus semua jejak digitalnya. Tapi semuanya sudah telanjur. Sekali kau menjadi bahan perbincangan publik karena aib, tidak ada tempat aman di dunia nyata maupun maya. Sementara itu, aku mengenakan setelan jas putih, berdiri di hadapan ratusan audiens seminar nasional bertajuk "Perempuan Melawan Kekerasan Emosional". Aku membuka pidato pembuka dengan kalimat, "Dulu, aku dibungkam. Hari ini, aku bicara. Dan dunia mendengarkan." Tepuk tangan bergemuruh. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, luka yang dulu mereka ukir di tubuh dan jiwaku kini menjadi pelita yang menerangi langkahku ke depan. Aku bukan hanya bertahan, aku menang. Pagi itu udara Jakarta terasa panas bukan karena terik matahari, melainkan karena bara amarah publik yang tak kunjung padam. Di setiap sudut dunia maya, dari X, Instagram, hingga TikTok, nama Arman dan Della menjadi pusat perbincangan. Tapi bukan sebagai sepasang pengantin bahagia, melainkan sebagai lambang pengkhianatan dan kebobrokan moral. Kantor tempat Arman bekerja, sebuah perusahaan multinasional bidang properti, tak tinggal diam. Pagi itu, direksi menggelar rapat darurat. Seorang mantan rekan Arman yang dulu diam-diam memperhatikanku mengirimkan cuplikan tangkapan layar dari forum internal perusahaan. Di sana terpampang jelas, pelanggaran etik tingkat berat, pemecatan tanpa hormat. Disebutkan bahwa viralnya video syur yang disiarkan saat resepsi, ditambah pengakuan dari mantan istri yang menyatakan tekanan dan manipulasi psikologis selama pernikahan, menjadi dasar kuat keputusan pemecatan. Tak hanya dipecat, Arman juga dilaporkan atas dugaan manipulasi dana perjalanan dinas, karena ternyata beberapa kali lembur dan meeting luar kota-nya bertepatan dengan waktu menginap di rumah Della. Semua terungkap karena salah satu staf admin membongkar rekaman reimbursemen palsu dan bon penginapan yang ternyata disamarkan sebagai biaya akomodasi kerja. Kini ia tak hanya kehilangan gaji dan jabatan, tapi juga terancam tuntutan hukum pidana karena penipuan perusahaan. Della tak lebih baik keadaannya. Setelah video itu viral, followersnya turun drastis dari 1,2 juta menjadi tinggal 300.000 hanya dalam waktu 48 jam. Para netizen geram. Brand-brand besar yang dulu memujanya sebagai wajah produk skincare kini saling berlomba merilis pernyataan pemutusan kontrak. Kami tidak akan mendukung pelaku perselingkuhan dan pembohongan publik. Beberapa bahkan menuntut ganti rugi karena kerugian reputasi yang timbul akibat keterkaitannya dengan Della. Tak cukup sampai di situ, komunitas pelanggan butiknya mulai membanjiri ulasan Google dengan bintang 1 dan komentar pedas. Barang boleh bagus, tapi hatinya busuk. Baju selingkuhan cocok dijual di toko ini. Dalam 1 minggu, omzet butiknya anjlok hingga 90%. Bahkan, karyawannya mulai mengundurkan diri karena takut dikaitkan dengan tempat kerja yang pemiliknya rusak moral. Aku tak perlu bergerak. Dunia yang dulu membuatku tersungkur kini berbalik menyeret mereka satu persatu ke dasar. Namun, bukan berarti aku bersorak. Aku hanya duduk diam di sofa ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat dan suara berita dari televisi nasional. Di sana, potongan wawancaraku diputar ulang. Suaraku mantap saat mengatakan,
Saya bukan ingin balas dendam. Saya hanya ingin kebenaran menang. Ini bukan hanya soal saya dan suami saya, tapi tentang bagaimana perempuan sering dikorbankan demi reputasi lelaki yang gemar bersandiwara. Komentar publik pun membludak. Akhirnya ada perempuan yang berani berdiri. Kau bukan korban lagi, kau pemenang. Aku tersenyum lirih, bukan karena senang melihat mereka hancur, tapi karena untuk pertama kalinya, suaraku didengar. Di sisi lain, Arman mencoba menghubungiku. Ia kirim pesan panjang di WhatsApp dengan nomor baru. Panik, mengibah, mengancam. Kamu puas? Aku kehilangan segalanya. Aku dipermalukan, dipecat, ditinggal dunia. Kamu pikir kamu menang? Aku jawab satu kalimat pendek, yang menang adalah kebenaran. Ia hanya centang dua biru. Tak ada balasan lagi. Malamnya, kabar mengejutkan datang. Arman tertangkap kamera sedang merusak pos keamanan di kompleks rumah mertuanya karena tak diizinkan masuk. Ia teriak-teriak histeris di depan gerbang, menyebut Della biang kehancurannya. Kamu janji hidup kita akan mewah. Kamu bilang kita akan jadi power couple. Tapi sekarang hidup gue hancur. Teriaknya terekam jelas dan tersebar ke akun-akun gosip. Yang dulu dikira pasangan glamor kini dipandang seperti pecundang sinetron murah. Dan aku duduk bersama orang tuaku, tertawa kecil sembari menyeruput teh. Hidup memang bukan sinetron. Tapi kali ini, aku adalah tokoh utamanya, dan akhir ceritaku bukan tragis seperti yang dulu semua pikirkan. Hari demi hari berlalu seperti drama hukum yang tak berkesudahan. Setelah aku menyerahkan semua bukti perselingkuhan dan manipulasi finansial pada pengacaraku, media sosial dan kanal berita semakin menggila. Tapi yang lebih besar dari kehebohan publik adalah proses hukum yang mulai bergerak. Dengan rekaman video syur, bukti rekening koran, saksi-saksi yang sebelumnya takut bicara, dan pengakuan beberapa rekan kerja Arman yang merasa tertekan karena kekuasaan kecil yang dimilikinya, kasus ini menjadi salah satu sorotan hukum paling panas tahun itu. Aku berdiri di hadapan ruang pengadilan dengan kepala tegak. Pengacaraku menuntut pembagian harta Gonogini yang adil, termasuk rumah, kendaraan, dan tabungan bersama. Tapi yang lebih penting, aku mengajukan gugatan atas kekerasan emosional dan psikologis selama pernikahan, lengkap dengan rekaman suara saat Arman menghinaku dan memaksaku untuk menerima perselingkuhannya seolah itu kewajaran. Della yang awalnya membusungkan dada, kini tak bisa berkata-kata. Ia duduk terpaku di kursi ruang sidang, ditemani pengacara yang jelas-jelas frustrasi karena kliennya terlalu banyak berbohong. Salah satu saksi kunci adalah mantan asisten rumah tangga mereka yang mengaku pernah melihat Arman mencekik Della saat mereka bertengkar hebat. Tak hanya itu, penyelidikan mendalam dari tim investigasi keuangan menunjukkan bahwa Della telah menerima aliran dana dari Arman senilai ratusan juta rupiah yang disamarkan sebagai pembelian properti. Bukti ini menambah daftar panjang tuntutan, dan Della resmi ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang bersama Arman. Sidang demi sidang berjalan penuh tekanan. Arman beberapa kali mencoba melirikku, berharap iba. Tapi aku hanya menatap lurus ke depan. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah terlalu lama disakiti untuk masih menyisakan ruang empati. Ia bukan lagi bagian dari masa depanku. Ia hanya bagian dari sejarah kelam yang kini aku tutup dengan lembar hukum dan keadilan. Publik menonton setiap langkah mereka. Beberapa LSM perempuan menyuarakan dukungan padaku, menyebutku sebagai simbol perempuan korban yang berani melawan balik dengan martabat dan kecerdasan. Aku diundang ke beberapa seminar, jadi narasumber diskusi. Tapi aku tolak banyak undangan itu. Bagiku, ini bukan panggung selebritas. Ini tentang martabat dan harga diri. Di hari pembacaan tuntutan, pengacara Arman dan Della tampak lesu. Mereka tahu tak bisa berkutik. Semua bukti terlalu kuat. Bahkan hakim pun menyebut dalam catatannya bahwa ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan moral dan pernikahan paling memalukan yang pernah ia tangani. Arman dijatuhi hukuman denda, kehilangan hak atas harta bersama, dan diminta menanggung separuh dari biaya terapi psikologisku selama 2 tahun. Della,
dengan reputasi yang hancur dan karir yang tamat, diputus bersalah dalam kasus pasal penadah dana hasil manipulasi. Di luar pengadilan, aku dikerubungi wartawan. Tapi aku hanya ucap satu kalimat. Aku berdiri di sini bukan sebagai korban. Aku berdiri sebagai perempuan yang tak lagi bisa dibungkam. Dan itu cukup. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Tapi derasnya air langit tak mampu menyamarkan hujan kehinaan yang tengah menimpa Arman dan Della. Mereka berdiri di depan rumah keluarga besar Arman, basah kuyup, lelah, dan menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena malu dan ketakutan. Wajah mereka terpampang di mana-mana, media online, televisi, bahkan koran pagi yang menampilkan headline, "Pernikahan mewah berujung malu, video syuro perselingkuhan di balik gaun putih." Dari dalam rumah, Ibu Arman, yang dulu sangat membanggakan anak lelakinya, berteriak lantang, "Kami tidak membesarkan anak pengkhianat. Kau bukan anakku lagi. Dan wanita yang kau bawa itu tak layak menginjak lantai rumah ini." Pintu ditutup dengan keras. Arman berusaha mengetuk dan memohon, "Bu, tolong, kami tidak punya tempat lagi. Hanya sementara saja." Namun suara dari balik pintu menjawab tegas, "Kau telah mempermalukan kami." Keluarga besar dijadikan bahan tertawaan. Ibu-ibu pengajian berhenti menyapaku. Tetangga memandang sinis. "Kau telah mencoreng nama baik keluarga." Della tersedu-sedu, menggenggam lengan Arman. "Kita pergi saja, Mas. Mereka tidak akan pernah menerima kita lagi." Mereka melangkah pergi, menembus hujan. Tidak ada lagi rumah yang terbuka untuk mereka. Tak lama kemudian, tersebar video lain. Arman dan Della ditolak menyewa rumah kos karena pemiliknya tak ingin nama baik tempatnya tercemar oleh pengantin video syur. Sementara itu, aku duduk di ruang tamu, ditemani keluarga besar yang kini selalu bersamaku. Wartawan televisi tengah mewawancarai ayahku yang kini bangga berdiri sebagai pelindung anak perempuannya. Kami sempat salah menilai, tapi putri kami bangkit sendiri. Kini, kami akan terus berdiri di belakangnya. Teleponku berdering. Seorang pengacara terkenal dari firma hukum elit menawarkan jasanya untuk membantuku dalam proses gugatan hukum. "Kami ingin membantu Anda menggugat Arman dan Della atas pelanggaran UU ITE, pencemaran nama baik, dan hak asuh anak. Kasus Anda adalah simbol keadilan untuk perempuan Indonesia." Aku tersenyum. Bukan karena kemenangan, tapi karena kebenaran akhirnya berdiri di pihakku. Dan Arman? Ia kini hanya bayangan lelaki yang dulu begitu jumawa, kini tak mampu berdiri tegak bahkan di depan keluarganya sendiri. Sore itu, kabar pemecatan Arman dari perusahaan multinasional tempatnya bekerja selama lebih dari 10 tahun menggemparkan media. Dalam sebuah rilis resmi yang dibagikan ke publik, manajemen menyatakan bahwa etika dan integritas adalah nilai utama perusahaan kami. Kami tidak menoleransi tindakan yang mencoreng reputasi institusi. Tak hanya dikeluarkan tanpa pesangon, semua benefit yang seharusnya ia terima ditangguhkan sambil menunggu proses hukum yang mulai mengarah padanya, terutama laporan pidana tentang pelanggaran UU ITE dan pelecehan digital yang dikaitkan dengan peredaran video syur tersebut. Aku menyaksikan konferensi pers itu sambil duduk di ruang tamu, memeluk ibu yang kini tak pernah melepaskan tanganku. Wajah Arman muncul di layar. Diapit pengacaranya, berusaha keras menyampaikan klarifikasi yang terdengar seperti pembelaan panik. "Saya korban penyebaran data pribadi," katanya, tapi tak ada yang peduli. Netizen sudah telanjur menjatuhkan vonis sosial. Bahkan komentar-komentar netral dari tokoh publik ikut mempermalukan mereka. Seorang psikolog kawakan berkata, "Mereka bukan korban. Mereka hanya panik karena aibnya terungkap." Della tak kalah tragis. Klinik kecantikan tempat ia bekerja sebagai konsultan memutuskan kerjasama secara sepihak. Pelanggannya yang dulu memenuhi jadwal konsultasi kini memblokir akun sosial medianya. Di TikTok, tersebar video saat ia dipermalukan di pusat perbelanjaan, dilempari tisu bekas oleh sekelompok ibu-ibu yang menyebut dirinya perusak rumah tangga. Ia hanya bisa menunduk,
mengenakan masker besar dan kacamata hitam yang tak mampu menyembunyikan rasa malu yang menggantung di wajahnya. Arman sempat mencoba mengajukan banding kepada perusahaan lamanya, membawa sertifikat kerja dan penghargaan yang dulu pernah ia banggakan. Tapi semuanya sia-sia. Dunia tak peduli lagi pada masa lalunya yang cerah. Semua yang mereka lakukan setelah pengkhianatan itu, penghinaan terhadapku, memaksaku menandatangani surat cerai tanpa keadilan, dan mengarak pernikahan mereka seolah aku tak pernah ada, kini menjadi bumerang yang meluluh lantakan karir mereka. Sementara itu, aku justru menerima undangan untuk berbicara di Forum Nasional Perempuan. Aku tampil di atas panggung, berdiri tegak dengan senyum mantap, mengenakan kebaya sederhana namun anggun. Saya hanya istri yang dipermainkan, ucapku tenang, tapi saya memilih untuk tidak jadi korban selamanya. Riuh tepuk tangan menggema. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa utuh kembali. Media menjuluki kisahku, skandal resepsi berdarah dingin. Tapi aku tak menginginkan sensasi. Yang aku ingin, keadilan. Aku ingin setiap istri yang pernah diinjak harga dirinya tahu bahwa ketika kau cukup berani berkata jujur dan berdiri di atas kebenaran, dunia pun akan mulai berpihak. Di balik panggung, aku menerima banyak pelukan. Perempuan-perempuan dari berbagai latar belakang datang padaku, membawa kisahnya sendiri. Mereka tak lagi hanya melihatku sebagai korban, tapi sebagai simbol keberanian. Sementara itu, Arman dan Della kini tinggal di rumah petak sewaan kecil di pinggiran kota, tanpa pekerjaan, tanpa hormat, tanpa martabat. Hidup yang mereka bangun dari kebohongan kini runtuh pelan-pelan, meninggalkan puing-puing yang bahkan tak sanggup mereka bersihkan. Sidang siang itu penuh sesak. Pengadilan negeri terlihat lebih ramai dari biasanya. Di kursi pengunjung, hadir para wartawan, aktivis perempuan, dan sejumlah publik figur yang mengikuti kasusku sejak video resepsi itu viral. Aku duduk tegak, mengenakan jas formal berwarna krem lembut dan rok panjang polos. Wajahku tenang, namun napas di dada ini berdetak cepat karena hari ini adalah puncak perjuangan. Gugatan balikku terhadap Arman dan Della untuk pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi hukum rumah tangga akan dibacakan putusannya. Beberapa bulan lalu, aku mengajukan gugatan perdata dan laporan pidana terhadap Arman yang telah menyebarkan isu bahwa aku gila dan mandul permanen. Bukti-bukti medis sudah kukumpulkan, hasil pemeriksaan psikiater, rekaman percakapan saat Arman menyebutku tidak waras di depan keluarganya, serta pernyataan Della yang membenarkan kebohongan itu dalam wawancara lama mereka. Aku juga melampirkan surat dokter dari klinik fertilitas yang menyatakan bahwa kondisi rahimku sehat. Tak ada indikasi ketidaksuburan seperti yang mereka lontarkan selama ini. Dan hari ini, semua akan diputuskan oleh hukum. Ketika majelis hakim memasuki ruangan, Arman dan Della tampak pucat. Mereka tak lagi datang dengan gaya angkuh seperti dulu. Della mengenakan baju polos lusuh dan masker yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Arman hanya tertunduk, sesekali melirikku dari sudut mata. Tak ada lagi tatapan merendahkan. Yang tersisa hanya rasa takut. Setelah mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan keterangan dari para pihak, suara hakim terdengar lantang, maka pengadilan memutuskan bahwa tuduhan terhadap penggugat, yakni saudari Nadia, adalah tidak berdasar, mengandung unsur kebohongan, pencemaran nama baik, dan manipulasi emosional terhadap korban. Nama baik saudari Nadia harus direhabilitasi secara hukum dan sosial, serta tergugat dinyatakan bersalah secara hukum dan dikenai sanksi ganti rugi serta permintaan maaf terbuka dalam media cetak dan elektronik nasional. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang tak terbendung. Semua yang mereka hancurkan dariku, harga diri, martabat, identitas sebagai perempuan, kini dipulihkan di hadapan hukum. Pengacara Arman mencoba berdiri, ingin membantah, namun hakim mengacuhkannya. Putusan ini final. Della menangis di kursi tergugat, bukan karena penyesalan, tapi karena akhirnya tak ada lagi yang bisa mereka dustakan. Hakim bahkan menambahkan perintah rehabilitasi nama baik secara publik, yang berarti mereka diwajibkan membuat permintaan maaf di koran nasional, dan video klarifikasi resmi bahwa semua tuduhan mereka terhadapku adalah fitnah.
Media langsung menyorotiku saat keluar dari ruang sidang. Blitz kamera menyilaukan, mikrofon diarahkan ke wajahku, tapi aku tak panik. Aku sudah siap dengan satu kalimat. Kini dunia tahu, aku tidak gila. Aku hanya perempuan yang berjuang membela kebenaran setelah diinjak dan dihancurkan. Tanganku langsung digenggam oleh ketua Komnas Perempuan yang berdiri di sampingku. "Kamu luar biasa, Nadia," katanya lirih. "Kamu telah membuka jalan bagi banyak perempuan lain yang dibungkam dalam rumah tangga mereka sendiri." Malam itu, berita kemenangan hukumnya menyebar luas. Berita utama di portal-portal online menulis, "Nama baik Nadia direhabilitasi. Arman dan Della diminta-minta maaf publik, kemenangan telak mantan istri terzalimi." Tak hanya itu, jurnalis dari stasiun TV nasional memintaku menjadi tamu di program primetime talk show. Aku berdiri di panggung studio, disambut tepuk tangan panjang. Di layar besar terpampang wajahku dengan tulisan, "Dari korban fitnah jadi simbol keadilan. Perjalanan Nadia membungkam pengkhianatan." Seluruh Indonesia menyaksikan saat aku menatap kamera dan berkata, "Jangan pernah diam ketika direndahkan. Jangan biarkan siapapun mendefinisikan siapa dirimu. Bangkitlah, karena kebenaran tidak butuh izin untuk bersinar." Sementara itu, Arman dan Della tidak hanya kehilangan martabat, tapi kini resmi dicap pemfitnah oleh hukum. Reputasi mereka tamat. Tidak ada kantor yang mau menerima. Tidak ada komunitas yang mau mengaku mengenal mereka. Bahkan keluarga mereka memilih menjauh. Orang tua Della kabarnya pindah kota karena tak kuat menanggung malu. Aku pulang ke rumah malam itu dengan pelukan anak-anakku dan senyum ibuku. "Kau sudah menang, Nak," bisik ibuku. "Kau menang bukan karena mereka kalah, tapi karena kau tak lagi takut menyuarakan luka." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah bertahun-tahun dipermalukan, aku tidur dalam damai. Dalam keheningan malam yang tenang, aku tahu, mereka tak bisa lagi menyebutku gila. Aku tak pernah menyangka hidup bisa berputar begitu cepat. Dulu aku hanya seorang istri yang dilabeli gila, diselingkuhi, diusir tanpa rasa hormat. Kini, setelah semua perjuangan, kebenaran akhirnya berdiri di pihakku. Hari ini, aku diundang secara resmi oleh direksi PT Mandala Global Corp, perusahaan multinasional tempat Arman dulu bekerja, untuk sebuah penawaran besar, posisi Direktur Utama Regional Asia Tenggara. Setelah video skandal Arman dan Della viral dan sidang rehabilitasi nama baikku dimenangkan, banyak pihak yang diam-diam menghormati keberanianku. Salah satunya adalah CEO perusahaan itu sendiri, seorang wanita kuat bernama Ibu Monica yang sudah lama memantau kasusku. Katanya, "Kami butuh pemimpin yang bukan hanya cerdas, tapi juga memiliki integritas dan daya juang. Dan kamu, Nadia, sudah membuktikan itu." Ruang pertemuan di lantai 27 gedung kantor pusat dipenuhi direksi dan dewan komisaris. Aku duduk di depan mereka, menyampaikan visi, strategi, dan pendekatan kepemimpinan yang kubangun dari luka, dari pengalaman pahit, dari bagaimana rasanya jatuh dan bangkit sendiri tanpa tangan siapapun. Presentasiku diakhiri dengan tepuk tangan panjang. Ibu Monica berdiri dan langsung mengulurkan tangannya. "Selamat datang di pucuk kepemimpinan, Direktur Nadia." Saat aku turun dari gedung dengan jas baruku, rombongan wartawan sudah menunggu. Tapi yang lebih mengejutkan, ada seseorang berdiri di sisi jalan, membawa sebuah karton putih dengan tulisan besar, "Aku Arman. Aku minta maaf pada Nadia. Aku hilaf. Aku salah." Aku terdiam sejenak. Laki-laki itu, mantan suamiku, berdiri di bawah panas terik matahari. Wajahnya kurus, bajunya lusuh, rambutnya berantakan. Warga yang lewat berhenti, merekam, menonton. Arman, pria yang dulu dengan pongah mengusirku dari rumah tanpa sehelai benang harga diri, kini berlutut di depan publik. Kamera-kamera menyorotnya dari segala arah. Dia bersujud di aspal. Tangisnya meledak. "Nadia, ampuni aku. Aku bukan manusia. Aku pengecut. Aku hancurkan kamu.
Aku hancurkan hidup kita demi wanita yang bahkan kini meninggalkanku saat aku jatuh. Semua benar. Aku yang selingkuh. Aku yang fitnah kamu. Aku yang hancurkan semuanya. Tapi kamu kuat. Kamu lebih dari apapun yang pernah aku pahami. Ampuni aku. Orang-orang berkerumun. Ada yang menangis. Ada yang bertepuk tangan. Ada yang mencibir Arman, menyebutnya laki-laki tak tahu diri. Tapi aku hanya berdiri tegak. Tak mendekat. Tak menjauh. Aku hanya berkata pelan di hadapan semua. Aku tak punya kebencian lagi untukmu. Tapi aku juga tak punya tempat untukmu dalam hidupku. Arman kembali tertunduk. Beberapa orang membantunya bangkit. Ia tak lagi menatapku. Mungkin malu. Mungkin sadar dirinya bukan lagi siapa-siapa. Della sudah kabur dari kota. Setelah perusahaan kosmetik milik ibunya bangkrut dan kontrak endorse dibatalkan semua brand besar, Della hidup berpindah-pindah. Katanya membuka warung kecil di pinggiran kota dan sempat tertangkap kamera mengemis dukungan dari netizen agar diberi kesempatan kedua. Sementara itu, aku resmi memimpin proyek ekspansi Mandala Global Corp ke beberapa negara Asia. Aku diundang ke Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur. Namaku dikenal bukan karena sensasi, tapi karena prinsip, karena perjuangan panjang yang tak tunduk pada tekanan. Dan yang paling membahagiakan, anak-anakku kini memanggilku bukan hanya Mama, tapi juga pahlawan. Di rumah, ibuku mengusap kepalaku seperti dulu saat aku kecil. Kamu sudah buktikan. Nak, dunia ini memang kejam, tapi kebenaran akan selalu punya jalannya sendiri. Aku menatap langit malam dari balkon apartemen baruku. Lampu kota berkelap-kelip, mobil lalu lalang, kehidupan terus berjalan. Tapi malam ini, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak lagi jadi korban. Aku adalah perempuan yang menang. Bukan karena balas dendam, tapi karena keberanian untuk berdiri, berkata cukup, dan membangun takdirku sendiri dari reruntuhan luka. Suatu pagi yang tenang, di tengah jadwal kerjaku yang padat dan rutinitas membangun kembali masa depan bersama anak-anakku, terdengar bunyi bel di pintu apartemenku. Asistanku yang baru, Lita, segera membukakan. Tak kusangka, sosok di balik pintu itu adalah wajah yang pernah kuhadapi dalam luka, dalam amarah, dalam kehancuran masa lalu. Della. Tapi kali ini, tak ada make up tebal, tak ada gaun mewah, tak ada gaya sok berkelas. Yang ada hanyalah perempuan dengan mata bengkak, rambut acak-acakan, dan tubuh yang tampak seperti tinggal kulit membungkus tulang. Lita menoleh padaku. Bingung. Aku mengangguk pelan. Biar aku yang hadapi. Della masuk. Tubuhnya gemetar. Ia menggenggam secari kertas lusuh dan duduk dengan tangan menggigil. Nadia, tolong. Aku butuh bantuanmu. Aku duduk di seberangnya. Tenang, tak terguncang sedikit pun. Jiwaku tak lagi rapuh seperti dulu. Aku bukan lagi Nadia yang dulu diseret keluar dari rumah, dicaci di hadapan mertua, dianggap wanita rusak karena tuduhan yang tak pernah kulakukan. Aku kini pemimpin, ibu, penyintas, pemenang. Kamu datang untuk apa, Della? Tanyaku tajam namun tetap berkelas. Dia mulai menangis, berurai air mata. Aku kehilangan semuanya. Ibuku bangkrut. Aku diusir dari rumah. Aku ditinggal Arman. Dia kabur entah kemana. Orang-orang membenciku. Semua netizen membuliku habis-habisan. Aku bahkan tak bisa belanja ke warung tanpa diejek. Aku hancur. Lalu, tanyaku, tanpa memberi simpati palsu. Please, bantu aku kerja. Aku janji akan bersikap baik. Aku sudah berubah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah hancurkan hidupmu. Tapi kamu menang sekarang. Kamu hebat. Kamu orang baik. Tolong kasih aku kesempatan. Mataku menatapnya dalam. Aku diam. Dalam pikiranku, suara-suara masa lalu bergaung. Saat dia menghina wajahku, menyebutku tidak tahu diri karena mempertahankan suami yang katanya miliknya. Saat dia memutarbalikkan fakta, menyebutku gila,
menyuruhku masuk RSJ. Saat dia menyeringai bersama Arman sambil berkata, "Kamu bukan siapa-siapa." Tapi kini, siapa yang bukan siapa-siapa? "Della," kataku datar. "Aku bukan Tuhan yang memberi pengampunan. Tapi aku juga bukan perempuan pendendam. Sayangnya, aku juga bukan tempatmu mencari pengasihan. Aku sudah terlalu jauh berjalan ke depan untuk menoleh ke belakang hanya untuk melihat apakah kamu baik-baik saja." Dia menangis semakin keras. "Kamu jahat, Nadia. Kamu kejam." Aku berdiri. "Jangan pernah datang lagi ke hadapanku. Dunia ini adil. Della, kamu menuai apa yang kamu tanam. Kalau kamu panen duri, itu karena kamu menanamnya dulu dengan tangismu yang palsu dan pengkhianatanmu yang kau banggakan. Jangan datang ke hidup orang yang sudah kamu kubur dengan tanganmu sendiri, lalu berharap dia bersedia menggali untuk menolongmu keluar." Aku memanggil Lita. "Kawal dia sampai keluar. Jangan sampai satpam perlu turun tangan." Saat Della berjalan tertatih, suaranya serak, matanya tak fokus. Dia membalik badan terakhir kalinya. "Kau akan menyesal, Nadia." Aku tersenyum dingin. Aku sudah cukup menyesal saat dulu pernah mempercayai manusia berhati ular sepertimu. Itu cukup. Pintu tertutup. Dunia pun sunyi kembali. Hatiku tak bergetar, tak gemetar, tak iba. Aku hanya merasa damai, karena hari ini, aku tak hanya membela diri, tapi aku berdiri sebagai perempuan yang mampu berkata, "Cukup." Di kamar, anak-anakku tertawa. Di laptopku, email dari perwakilan kantor pusat Jepang menunggu. Di lemari, sudah ada koper yang siap untuk perjalanan ke Seoul minggu depan. Dan di hati, tak ada lagi dendam, hanya kekuatan. Beberapa minggu setelah pertemuanku dengan Della yang menyedihkan, kabar mengejutkan menggelegar di seluruh lini media sosial dan pemberitaan nasional. Pagi itu, aku baru selesai memberi materi pelatihan kepemimpinan di kampus ternama saat notifikasi dari berbagai grup, media, bahkan tim legalku masuk bertubi-tubi. Nama Arman trending lagi. Tapi kali ini, bukan karena perselingkuhannya, melainkan penipuan dan korupsi dana perusahaan tempatnya bekerja. Video demi video beredar. Sorotan kamera memperlihatkan wajah Arman yang lusuh, rambut kusut, kemeja lecek, dan tangan terborgol dibawa keluar dari sebuah gedung oleh tim khusus kepolisian. Polisi menyebutkan bahwa ia memalsukan dokumen keuangan, memindahkan dana proyek rekening pribadi, dan menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Della, termasuk liburan ke luar negeri, pembelian mobil sport, jam tangan mewah, dan apartemen elit yang konon mereka tinggali dulu sebelum kasus ini terbongkar. Tak hanya itu, Arman juga terlibat dalam investasi bodong yang menjebak puluhan karyawan dan mitra. Mereka dijanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, padahal semuanya adalah ilusi. Banyak yang kehilangan tabungan hidup, rumah, bahkan harus menjual kendaraan pribadi karena percaya pada janji manis Arman. Arman ditangkap saat hendak melarikan diri ke luar negeri menggunakan identitas palsu. Di dalam koper yang disita, ditemukan uang tunai ratusan juta, beberapa kartu identitas palsu, dan foto Della yang sudah tercoret hitam dengan tulisan "pengkhianat". Jelas, hubungan mereka pun sudah karam di tengah lautan keserakahan. Saat melihat tayangan itu, aku tidak terkejut, tidak terguncang, tidak menangis. Aku hanya menarik napas panjang dan berkata dalam hati, inilah harga dari kebohongan panjang yang mereka bangun. Yang membuatku tak bisa berhenti menatap layar adalah ketika dalam wawancara singkat dengan penyidik, Arman menunduk dan berkata, "Saya melakukan semua ini karena saya merasa hidup saya sudah hancur sejak mantan istri saya meninggalkan saya. Saya ingin membalas, ingin terlihat hebat. Tapi semua itu salah. Saya menghancurkan hidup saya sendiri." Kalimat itu viral. Tapi bagi publik, simpati sudah tidak ada. Semua orang tahu, Arman bukan korban. Dia pelaku. Dan sekarang dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kantor tempatnya bekerja langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Arman dipecat dengan tidak hormat. Seluruh harta yang didapat dari dana perusahaan disita,
dan dia akan diadili. Tak butuh lama, berita lain menyusul. Akun media sosial Della yang sempat aktif kembali, kini hilang total. Rumah orang tuanya sudah dipasang tulisan dijual cepat. Mereka seolah menghilang dari dunia. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Semua teman, relasi, koneksi bisnis yang dulu mengelilingi mereka, kini menjauh. Arman dinyatakan sebagai tersangka utama dalam kasus penipuan korporasi tingkat tinggi. Ancaman hukuman, belasan tahun penjara. Ia kehilangan izin profesi, reputasi, dan kebebasan. Hari itu, aku duduk di balkon rumah sambil menyeruput teh hangat. Anak-anakku sedang belajar online, dan di TV nasional, berita tentang Arman diputar ulang berkali-kali. Mantan eksekutif ditangkap karena penipuan, dikenal sebagai pelaku perselingkuhan terkenal di dunia maya. Judul itu seakan mengunci namanya dalam sejarah kelam. Bukan prestasi, bukan kontribusi, tapi aib. Dan semua itu bukan aku yang membuat, melainkan tangannya sendiri. Aku menerima telepon dari salah satu mantan rekan kerja Arman. Dia berkata, "Kami semua terkejut, tapi tidak terlalu heran. Sejak dia meninggalkanmu, dia berubah. Ambisius, kasar, dan penuh tipu daya. Kami menyesal tidak pernah bicara lebih awal." Aku hanya membalas, "Tidak perlu menyesal. Setiap orang menuai apa yang ditanamnya." Tak lama, penyidik menghubungiku. Aku diminta bersaksi di persidangan, terutama soal dana yang sempat ditransfer ke rekening atas nama anak kami. Arman menggunakan nama anak untuk menyembunyikan transaksi. Tapi aku bersih. Semua bukti dan aliran dana sudah diverifikasi. Di persidangan itu nanti, aku akan berdiri di sisi yang benar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut lagi melihat wajahnya. Aku tahu, cerita ini belum benar-benar usai. Tapi satu hal sudah pasti, aku tak perlu lagi melihat ke belakang. Tak perlu lagi memeriksa luka lama. Karena kini, aku berdiri di atas panggungku sendiri. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penentu akhir kisah ini. Semesta bekerja dengan cara yang misterius. Tapi keadilan selalu datang bagi mereka yang sabar menanti. Tepat pukul 7 pagi, suasana rumahku mendadak ramai. Suara klakson mobil polisi menggemparkan lingkungan perumahan elit tempat Arman dan Della dulu menyombongkan diri. Namun kali ini, bukan untuk kemewahan, tapi untuk penangkapan. Arman, yang selama ini sembunyi di villa sewaan milik temannya, akhirnya ditemukan oleh pihak berwajib setelah kasus penyebaran video mesum dan manipulasi harta Gonogini dilimpahkan ke kejaksaan. Aku, dengan tegas dan tak gentar, berdiri sebagai pelapor utama. Ketika ia diborgol di hadapan publik dan dibawa ke mobil tahanan, puluhan kamera media membidik wajahnya yang kusut, lesu, dan penuh kekalahan. Tak ada lagi jas mewah atau senyum sok percaya diri. Hanya seorang lelaki yang kini menjadi simbol pengkhianatan dan kebusukan. "Saya menyesal," gumamnya di hadapan jurnalis. Namun masyarakat sudah terlalu muak untuk mendengarkan permintaan maaf dari lelaki yang menginjak-injak harga diri istri sah demi nafsu sesaat. Sementara itu, Della menghilang. Sejak kabar penangkapan Arman menyeruak ke publik, ia tak lagi terlihat. Beberapa netizen mengaku melihatnya di bandara dengan koper besar dan wajah tertutup masker. Ada yang menyebut ia kabur ke Singapura, ada pula yang menduga ia bersembunyi di rumah kenalannya di luar kota. Namun kepergiannya bukan pelarian mulia. Ia meninggalkan jejak hutang, fitnah, dan luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan pergi. Di media sosial, warganet bergerak cepat. Thread-thread panjang tentang perselingkuhan Arman dan Della menjadi konten viral. Video parodi, meme satir, hingga editan komedi yang menggambarkan pernikahan mereka sebagai sirkus dosa menghiasi seluruh lini masa. Bahkan sebuah acara televisi infotainment menghadirkan psikolog dan pakar hukum keluarga untuk membahas kasus ini secara mendalam. Aku menonton semua itu bukan dengan dendam, tapi dengan rasa lega. Kebenaran akhirnya tidak hanya diterima, tapi dibela oleh jutaan orang. Yang paling membuatku terdiam adalah ketika seorang wanita tua, ibunya Arman,
menghubungiku. Suaranya serak, napasnya berat. Maafkan aku, Nak. Aku pernah salah menilaimu. Aku dulu membelanya karena aku ibunya. Tapi sekarang aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kau perempuan yang kuat. Maafkan aku. Aku terdiam. Butuh waktu beberapa detik untuk mengatur napasku. Terima kasih, Bu. Aku tak menyimpan benci. Aku hanya ingin kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya. Hari itu juga, aku diundang sebagai pembicara dalam seminar nasional tentang kekerasan emosional dalam rumah tangga. Di hadapan ratusan peserta, aku berbicara dengan tenang dan tegas. Dulu aku diam, karena aku percaya rumah tangga adalah tempat untuk bertahan. Tapi diamku disalahgunakan. Maka hari ini aku bersuara. Bukan untuk membalas, tapi untuk membela semua perempuan yang pernah dibungkam. Tepuk tangan bergemuruh. Tak sedikit yang menitikkan air mata. Hari itu aku tak lagi hanya seorang mantan istri yang dikhianati. Aku adalah suara. Aku adalah saksi hidup. Aku adalah perlawanan. Sementara Arman kini mendekam di tahanan, dan Della menjadi buronan moral masyarakat, aku melanjutkan hidupku dengan langkah yang lebih mantap. Rumah kecilku kini ramai dengan orang-orang yang mencintaiku dengan tulus. Aku kembali bekerja, membangun usahaku sendiri, dan menyambut masa depan dengan kepala tegak. Karena sekali kau berdiri di atas kebenaran, tak ada yang bisa menjatuhkanmu lagi. Hari itu langit tampak lebih cerah dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena hatiku terasa jauh lebih ringan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang luka dan pengkhianatan, hari ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Bukan lagi tentang membalas dendam, tapi tentang berdamai dengan masa lalu dan menatap masa depan. Aku duduk di ruang tamu bersama pengacaraku, menyelesaikan dokumen terakhir dari tuntutan hukum yang akhirnya membuat Arman dan Della dijatuhi sanksi pidana dan perdata. Video syur mereka bukan hanya membuat mereka kehilangan pekerjaan, tapi juga membawa mereka ke meja hijau. Hakim memutuskan bahwa tindakan mereka mencoreng martabat dan membahayakan psikologis anak, terutama putriku yang sempat menyaksikan bagaimana ayah kandungnya mengkhianati ibu yang dulu berjuang demi mereka. Arman dijatuhi hukuman rehabilitasi moral dan diwajibkan melakukan pelayanan sosial, sementara Della dinyatakan melakukan perusakan nama baik karena menyebar rumor soal aku yang mandul dan gila, dua hal yang terbukti fitnah belaka. Della bahkan didenda ratusan juta rupiah, yang sebagian besar dialokasikan sebagai kompensasi moral untukku dan putriku. Tak hanya itu, pihak kantor tempat mereka bekerja mengeluarkan surat pemecatan permanen disertai blacklist untuk dunia profesional. Mereka bukan hanya kehilangan martabat, tapi juga masa depan. Namun yang paling menghancurkan adalah saat orang tua Della muncul di media, menyatakan penyesalan mendalam dan meminta maaf secara terbuka padaku. Kami tidak tahu anak kami menghancurkan rumah tangga orang demi nafsu sesaat. Kepada ibu yang telah disakiti, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Aku menonton video permintaan maaf itu dengan air mata mengalir. Bukan karena iba, tapi karena akhirnya dunia mengerti bahwa bukan aku yang gila, bukan aku yang rusak, dan bukan aku yang hancur. Mereka hanya menyentuh permukaan luka, tapi lupa bahwa yang mereka coba kubur adalah seorang perempuan yang tak sudi ditindas lebih lama. Di hari yang sama, aku hadir di seminar nasional yang diadakan Komnas Perempuan. Aku berdiri di panggung, mengenakan jas putih elegan, menyampaikan pidato yang membuat ruangan hening. Dulu aku hanya istri yang ditinggal suami. Kini aku adalah perempuan yang bangkit, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua perempuan yang pernah dianggap lemah. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya mengembalikan segala sesuatu ke tempat yang semestinya. Kebenaran. Sorak-sorai membahana. Kamera dari berbagai media mengarah padaku. Di depan panggung, putriku berdiri bersama keluargaku, menatapku dengan mata berbinar. Ia tahu, ibunya bukan hanya pemenang, tapi juga pejuang. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan kehormatan dari beberapa organisasi internasional.
Mereka ingin menjadikanku duta kampanye kesetaraan gender dan penegakan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku terdiam lama di depan surat itu. Dulu aku adalah korban. Kini aku menjadi suara bagi mereka yang masih dibungkam. Arman dan Della, mereka tak bisa lagi tinggal di kota ini. Nama mereka terlalu rusak, terlalu hancur. Bahkan kos-kosan terakhir yang mereka sewa juga menolak memperpanjang kontrak. Mereka menjadi simbol kegagalan moral. Tak ada lagi pesta, tak ada lagi glamor. Yang tersisa hanya penyesalan. Sementara aku menutup semua bab luka itu, lalu membuka halaman baru dalam hidupku. Aku bangkit bukan karena mereka jatuh, tapi karena aku memilih untuk hidup dengan kepala tegak. Aku bukan lagi perempuan yang dipermalukan di belakang. Kini aku adalah perempuan yang menyampaikan kebenaran di depan semua orang. Dan inilah akhirnya, sebuah kisah tentang pengkhianatan, pembalasan, dan kemenangan. Tapi bukan kemenangan atas kehancuran orang lain. Ini kemenangan atas diriku sendiri. Aku berdiri, tersenyum, menatap masa depan. Karena akhirnya, aku bebas. Setahun telah berlalu sejak hari ketika video syur itu mengubah segalanya. Sejak aku menatap wajah-wajah tercengang di pesta mewah itu, sejak aku berdiri tegak di antara kebenaran dan kehancuran yang harus ditegakkan. Kini aku duduk di bangku taman kota yang rindang, ditemani semilir angin sore dan tawa anak-anak kecil yang bermain riang. Tidak, aku tidak lagi menangis karena masa lalu. Tidak juga menoleh ke belakang dengan dendam. Aku hanya mengenangnya sebagai luka yang telah sembuh menjadi kekuatan. Nama Arman dan Della kini hanya menjadi kisah kelam di halaman berita lama. Setelah kehilangan segalanya, karir, martabat, bahkan kepercayaan publik, mereka menghilang dari sorotan. Ada rumor bahwa Arman bekerja serabutan di kota kecil, sementara Della pindah ke luar negeri setelah berbulan-bulan diburu media dan dikucilkan. Namun hidupku tidak lagi dipenuhi kejaran balas dendam. Kini aku mengelola sebuah komunitas pendamping perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah yayasan kecil yang kudirikan bersama pengacara dan psikolog yang dulu menemaniku melewati badai. Di dalam komunitas ini, aku melihat diriku sendiri di mata para perempuan yang datang. Takut, rapuh, tapi juga menyala dengan harapan. Suatu hari, aku diundang berbicara dalam konferensi internasional. Di hadapan ratusan peserta, aku mengangkat kepala dan berkata, "Kita bukan hanya korban. Kita adalah penyintas." Dan tak ada kebenaran yang terlalu kecil untuk diperjuangkan, karena setiap luka layak disembuhkan, bukan disembunyikan. Saat aku turun dari panggung, seorang pria menghampiriku. Wajahnya tenang, matanya hangat, dan senyumnya tak menyentuh dengan palsu. Dia memperkenalkan diri sebagai jurnalis yang tertarik menulis kisahku dalam buku. Aku sempat terdiam, lalu mengangguk. Tidak, bukan karena aku ingin terkenal, tapi karena aku tahu, kisahku mungkin bisa menjadi cahaya bagi perempuan lain yang masih tertatih dalam gelap. Malam itu, di depan meja kecil yang penuh buku dan teh hangat, aku menulis. Bukan untuk Arman. Bukan untuk Della, tapi untuk diriku sendiri. Untuk semua malam yang kulewati dengan air mata. Untuk semua pagi yang kutemui dengan ketegaran. Untuk semua luka yang kini kupeluk sebagai bagian dari diriku. Dan untuk semua perempuan di luar sana yang pernah dianggap lemah. Ketahuilah, kekuatan itu tidak selalu datang dalam teriakan. Kadang ia hadir dalam diam, dalam keputusan untuk bangkit, dan dalam keberanian untuk hidup dengan jujur. Hari ini, aku bahagia. Bukan karena aku menang, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah.